Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, saudara dan saudaraku yang saya muliakan. Kami dalam safari dakwah Nusantara kebetulan juga melewati daerah Pangerasan. Alhamdulillah dapat undangan pernikahan dari Kang Arul atau Bahrul Ulum yang artinya lautan ilmu, dan Neng Siti Ulfiyah yang artinya Sayyidah Ulfiyah, tuan putri yang lemah lembut. Masya Allah. Ya, pernikahan akan menjadi mawaddah warahmah, dan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, Allah Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki. Firman Allah Subhanahu wa taala, dengarkan. Wa ma min ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Allahu Akbar. Allah Razzaq, Allah Maha memberi rizki. Termasuk rizki yaitu seorang wanita yang salehah bagi Kang Arul. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini Allah Razzaq itu adalah termasuk tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, karena tauhid dibagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, kita meyakini Allah itu Razzaq, kita meyakini Allah itu yang mengatur semesta alam, kita meyakini Allah yang mencipta. Itu tauhid rububiyah. Dan tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu tauhid tentang peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah sudah terkandung 3 tauhid ini. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Hanya kepada Allah lah kami minta tolong. Inilah tauhid. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan hijau-hijauan di daerah Pangerasan. Hijau-hijauan di daerah Brebes, kami lewat naik motor dari Bogor, dari Jabodetabek sampai tempat ini. Wallah, pemandangannya sangat indah. Masyarakatnya yang Masya Allah sangat akrab. Tetapi ada satu hal yang membuat hati kami galau. Satu hal, tatkala banyak di antara kaum muslimin yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Ketika panen harus ada sesajen. Ketika panen kalau nggak pakai sesajen akan datang angin puting beliung. Ketika panen kalau nggak ada sesajen akan datang banjir bandang. Ini keyakinan-keyakinan yang harus kita berantas, kita tuntaskan. Subhanallah, orang ketika berhubungan dengan manusia sangat penuh dengan adab, sangat penuh dengan akhlak. Ketika dengan Allah, dia nggak tahu bagaimana akhlak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Perlu diketahui, tauhid dalam perkara ibadah layaknya seorang yang sholat disertai wudhu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu beribadah tapi nggak disertai tauhid kepada Allah, seperti orang sholat tanpa wudhu. Ingat, syarat diterimanya amalan kita ada 2. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Dan yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti bimbingan dalil-dalil yang diajarkan Nabi SAW. Ayat atau syarat diterimanya amalan ini diambil dari firman Allah surat Al-Mulk. Allah berfirman dalam ayat kedua, ayat 1, kedua dan ketiga, Allah firman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir.
ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Ayyukum ahsanu amala, di antara kalian yang ahsanu amala. Berkata Fudail bin Iyad, dia mengatakan ayyukum ahsanu amala, orang yang amalannya paling baik adalah aswabukum wa akhlasukum lillah. Adalah amalan yang paling ikhlas di antara kalian, adalah amalan yang paling cocok dengan dalil yang diajarkan Nabi SAW. Ini penting. Orang kalau beribadah perlu dalil. Orang kalau beribadah perlu tauhid. Kalau ada orang ibadah, dia ikhlas karena Allah, tapi gak sesuai yang diajarkan Nabi SAW, maka ibadahnya ditolak. Makanya barang siapa melakukan amalan yang tidak datang dari kami, datang dalil dari kami, maka amalan itu tertolak. Kalau beribadah butuh dalil, makanya perlu untuk menuntut ilmu. Begitu pula kalau ada orang beramal, amalannya sesuai sunnah, bimbingan Nabi, tapi dia tidak ikhlas, maka amalan dia juga tertolak. Lebih-lebih amalannya tidak ikhlas, plus amalannya nggak sesuai yang diajarkan Nabi. Ini sejelek-jelek makhluk yang amalannya nggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu untuk menuntut ilmu, bersihkan diri kita dari kesyirikan, benahi ibadah kita, ibadah yang dengan ajaran Nabi SAW, bukan ibadah menurut kita dan menurut kita, tapi menurut dalil. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum berpisah, ada door prize, ada saweran. Sawerannya insya Allah lebih kerasa sawerannya. Bismillah, ya. Siapa yang bisa jawab ngacung, angkat tangan. Pertanyaannya nanti. Ya, siapa yang bisa jawab angkat tangan. Pertanyaannya nanti. Ya. Nah, mangga. Ibu bisa mau jawab? Oh, soalnya dulu. Baik, soalnya dulu. Soalnya gampang, ya. Jawabannya agak mikir. Nah, soalnya apa syarat diterima amalan? Ada 2 tadi. Ayo. Syarat diterima amalan yang 1. Ngaco angkat tangan, jangan semua jawab. Bismillah. 1. Bapak langsung jawab. 1, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan yang dalil. Tapi beliau jawab dulu. Pak, mangga Pak, bismillah. Ini door prize-nya Pak. Ya, bismillah. Pertanyaan, tadi sudah kita sebutkan Allah itu maha pemberi rizki. Termasuk diciptakan wanita untuk laki-laki itu rezeki dari Allah. Termasuk ibu bisa menghirup oksigen, rezeki dari Allah. Ibu dapat harta, rezeki dari Allah. Ibu dapat suami baik, rezeki dari Allah. Ibu dapat anak, rezeki dari Allah. Rezeki itu termasuk tauhid apa tadi? Tauhid ada 3. Masya Allah, Bu, bismillah Bu. Mangga. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Permisi. Ya. Masya Allah. Syirik adalah menyekutukan Allah dalam perkara 3 tauhid tadi. Dalam perkara tauhid rububiyah, yang kedua tauhid apa? Yang bisa jawab? Tauhid ilahiyah atau uluhiyah. Masya Allah. Mangga. Masya Allah. Dan yang ketiga, tauhid apa ibu-ibu ngacung? Yang ketiga tauhid apa? Tauhid apa? Bukan. Tauhid apa? Nama dan
Masya Allah, nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rububiyah, tadi terjadi syirik. Ada orang meyakini yang memberi rizki kita itu adalah wali, itu syirik rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah, kita sholat, tawakal kepada Allah, juga tawakal kepada selain Allah, itu syirik uluhiyah, karena tawakal termasuk ibadah. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat, syiriknya apa? Kita meyakini selain Allah ada Rahman, ada Rahim. Tambah lagi ini, Masya Allah, bantu. Ya. Hah? Gak usah, lo ini basmi jomblo, basmi covid. Bismillah. Bismillah, terima. Kata Nabi SAW ketika bilang kepada Umar, Nabi ngasih duit atau harta kepada Umar. Umar nolak, ya Rasulullah, kasih yang lebih butuh. Kata Rasulullah apa? Jangan ditolak. Terima hadiah. Kemudian kalau kamu sedekah, silahkan. Mau disedekahkan. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, ibu belakang aja, biar bisa jawab. Bu, taib. Bu, rukun iman ada 5 atau ada 6, Bu? 6. Ada 6. Udah langsung aja, Bu. Enggak. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, ya. Puasa ini diikuti dengan puasa Syawal. Taib? Puasa Syawal. Puasa Syawal ada berapa hari? Ngacung dulu, gak usah jawab. Wah, kebanyakan udah. Yang belakang aja. Puasa Syawal ada berapa hari? 6 hari. Mangga. Bismillah. Yang punya bayi. Mangga, yang punya bayi. Enggak, ya. Masyaallah. Taib. Pertanyaannya, puasa Ramadan itu pada bulan berapa Hijriah? Ayo, Ramadan berapa Hijriah kan? Hah? Ya. Masya Allah, mari Bu. 9. Iya. Gak apa, ibu juga yang bawa anak juga, mari. Ya, ngacung berarti sudah tahu jawaban. Mari Bu, tambah Bu. Mari Bu. Orang Muslim gak tahu kalender Hijriah kan bahaya. Iya. Mangga. Kalau ngacung berarti sudah tahu jawaban nih, Masya Allah, Insya Allah, husnudzon kita. Nah, Masya Allah. Untuk adik-adik yang umur 10 tahun ke bawah, puasa dalam 1 minggu, puasa apa? Ngacung. Ayo, Senin Kemis. Sini. Ayo dek, sini. Pinter. Masya Allah. Nah, itu saja ya, kenang-kenangan dari kami ya. Semoga bisa memberikan dampak efek untuk hati kita ya, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doakan kami semua, juga saling mendoakan. Bisa jadi pertemuan kita ini enggak berulang lagi ya, bisa jadi sekali aja, bisa jadi berulang tentunya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mempelai bareng-bareng, barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada salah ucap dari saya mohon dimaafkan. Jika ada benarnya dari Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.